Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kemarin kita punya gereja telah bisa melaksanakan vaksinasi ya booster yang ketiga untuk jemaat kita, dan kita percaya bahwa kasih setia Tuhan itu begitu luar biasa. Amin. Dan kita berharap bahwa ya semakin banyak ya orang-orang boleh mempersiapkan diri menghadapi banyak hal-hal yang tidak terduga. Oke, saudaraku sekalian, kita bersyukur kalau Tuhan itu baik ya, dan kebaikan Tuhan itu begitu nyata di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, minggu ini, hari ini kembali saya akan melanjutkan khotbah saya. Ya, minggu kemarin kita berbicara tentang mujizat. Ya, kita telah belajar dan berbicara ya tentang bagaimana Tuhan itu begitu luar biasa, dan kita berbicara dasar-dasar yang harus kita mengerti ya untuk mengalami mujizat di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, saya mengajak kita untuk mulai ya membaca, ya kita mulai dengan ayat kita yang kita baca minggu lalu di Mazmur 105 ayat ke-5. Nah, saudaraku sekalian, saya ya kali ini Anda mesti buka Alkitab karena kita punya LED. Tiba-tiba tadi pagi ada masalah, tapi saya percaya seperti yang worship leader telah katakan, ya biarlah ini tidak akan mengganggu kita punya hati untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, kita percaya bahwa hadirat Allah tetap ada di tengah-tengah kita, kuasa Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Mari kita baca Mazmur 105 ini yang kelima. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Kita buka kembali Mazmur 118 ayat yang ke-17. Mazmur 118 ayat ke-17. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, mungkin saya review sebentar. Minggu kemarin kita berbicara poin yang pertama tentang mujizat itu pasti terjadi. Pasti terjadi ya bagi orang yang sungguh-sungguh beriman ya. Jadi saudaraku sekalian, ya firman Tuhan kita baca, kita telah pelajari tentang masalah biji sesawi ya. Nah, saudaraku sekalian, minggu lalu saya sempat berkata seperti ini, bahwa bukan untuk mendapatkan mujizat itu yang sulit ya, itu yang susah ya, tetapi untuk beriman itu tidak mudah. Saya ulangi, bukan untuk mendapatkan mujizat itu yang sulit, tetapi beriman itu tidak mudah ya. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik. Oleh sebab itu ya, kalau kita mau mengalami mujizat di dalam kehidupan kita, maka dasarnya adalah kesanggupan ya dan kesungguhan hati kita untuk beriman. Nah, kita belajar ya tentang wanita sakit pendarahan. Dan saudaraku sekalian, minggu ini poin kedua yang saya mau lanjutkan adalah ya, mujizat itu pasti terjadi bagi orang yang bertindak sesuai dengan imannya. Oke? Mujizat pasti terjadi bagi orang yang bertindak sesuai dengan imannya. Oke, kita kembali kepada definisi iman ya, definisi mujizat yang saya sampaikan minggu kemarin ya. Saudaraku sekalian, seberapa dari Anda ingat, nggak apa-apa, ingat semampu yang Anda ingat. Tapi saudara perlu mengerti bahwa mujizat itu adalah sebuah kejadian yang bersifat supranatural ya, yang terjadi di luar jangkauan kita punya pikiran, kita punya akal manusia, yang berasal dari Allah atau yang dilakukan oleh Allah. Itu mujizat. Ya, saya ulangi, mujizat adalah sebuah kejadian yang bersifat supranatural yang terjadi di luar jangkauan pikiran dan akal manusia, yang berasal dari Tuhan atau yang dilakukan oleh Tuhan. Saudaraku sekalian, pekerjaan Tuhan itu ya penuh kuasa. Ya. Maksudnya pekerjaan Tuhan yang penuh kuasa itu terjadi pertama kali pada masa penciptaan, pada waktu penciptaan dunia ini. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ketika mujizat itu dialami,
ketika mujizat itu terjadi di dalam hidup seseorang, itu seperti sebuah penciptaan baru yang terjadi di dalam hidup seseorang. Ya, dengan kata lain bahwa kuasa penciptaan dunia yang pertama kali itu terjadi ya ketika seseorang mengalami mujizat, itu terjadi di dalam sebuah kehidupan manusia, yaitu seseorang itu mengalami sesuatu yang baru ya, seperti sebuah penciptaan baru terjadi di dalam kehidupannya. Nah, oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita lihat ketika ada satu orang menerima mujizat ya, maka mujizat tersebut itu akan mengubahkan situasi dan kondisi hidup seseorang. Kenapa? Karena mujizat itu merupakan pekerjaan Tuhan yang penuh kuasa yang dinyatakan di dalam kehidupan seseorang. Saudaraku sekalian, saya tidak tahu seberapa dari Anda yang pernah mengalami mujizat. Tapi bagi Anda yang pernah mengalami mujizat, Anda pasti tahu ya, bahwa ketika Anda mengalami mujizat, ketika Anda menerima mujizat, Anda akan menemukan bahwa situasi kondisi Anda berubah total, diubahkan secara signifikan total, saudaraku. Kenapa? Karena kuasa Tuhan yang bekerja dan dinyatakan di dalam hidup seseorang itu memang mengubahkan, menjadikan sesuatu yang baru, menjadikan seseorang itu menerima sesuatu baru, memiliki sesuatu yang baru di dalam kehidupannya. Nah, saudaraku sekalian, mujizat itu merupakan sesuatu yang mustahil bagi kita, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Mujizat itu merupakan sebuah situasi kondisi yang di luar kendali kita, tetapi tetap berada di dalam kendali Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, kita bersyukur. Nah, saya ingat, saudaraku sekalian, saya selalu mengajar tentang iman, ya. Dan ketika saya mengajar tentang iman, saya mengajar iman dalam bentuk seperti ini. Ya, ini definisinya. Iman adalah apa yang kita percaya, ya, hanya Tuhan yang bisa kerjakan atau lakukan. Sederhana kan? Iman adalah apa yang kita percaya hanya Tuhan yang bisa ya kerjakan atau lakukan. Perhatikan, kata percaya di sini adalah kata aktif atau kata kerja, ya. Maksudnya kata percaya ini adalah sebuah ya bentuk tindakan menerima sesuatu yang pasti. Ya, tindakan menerima sesuatu yang pasti. Ini maksudnya. Nah, menarik saudaraku sekalian. Jadi ketika kita memperhatikan definisi tentang iman, ya, bahwa apa yang kita percaya hanya ya Tuhan yang bisa lakukan, Tuhan yang bisa kerjakan. Nah, saya mau Anda sungguh mengerti, ketika kita mempercayai sesuatu, contoh kita bicara iman. Iman adalah apa yang saya percaya. Nah, apa yang kita percaya ini adalah sebuah tindakan, ya, menerima sesuatu yang pasti. Contoh, kalau Anda percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan sakit saya, ya, kanker saya, tumor saya. Nah, maka apa yang saudara percaya itu adalah sebuah tindakan saudara, ya, untuk menerima sesuatu yang pasti yang Tuhan bisa kerjakan, lakukan di dalam kehidupan saudara. Amin, saudaraku. Ya, contohnya, saudara percaya bahwa Tuhan itu ya bisa mengubahkan saya punya masa depan. Tuhan bisa mengubahkan saya punya kondisi ya keuangan. Ya, Tuhan bisa mengubahkan ya saya punya ya bisnis yang sekarang sedang drop. Nah, jadi ketika saudara mempercayai, maka apa yang saudara percaya itu adalah sebuah tindakan, ya. Saudara menerima sesuatu yang pasti. Ya. Saudara menerima sesuatu yang pasti. Nah, kita kembali. Saudaraku sekalian, perhatikan, saya berikan contoh seperti ini. Kita mau ke Jakarta, ya. Dan kita tahu bahwa kalau ke Jakarta, ya, kita bisa naik pesawat dari Medan. Oke? Lalu yang kita lakukan, kita beli tiket.
habis beli tiket, kemudian kita udah beli tiket, kita mau berangkat nih pada hari H, kita check in. Oke, beli tiket, kita check in, habis check in kita masuk ke ruang tunggu ya, karena menunggu penerbangan. Saudaraku sekalian, ketika kita sudah beli tiket dan check in dan kita sudah masuk di ruang tunggu, lalu boarding ya, kemudian boarding call itu atau panggilan untuk masuk pesawat itu mulai terdengar. Saudaraku sekalian, Anda sudah pegang tiket, Anda sudah check in, Anda sudah di ruang tunggu. Tapi ketika boarding call itu sudah mulai terus-menerus memanggil orang untuk masuk ke dalam pesawat, tapi Anda tidak pernah masuk ke gerbang, ke gate, ke pintu untuk menuju ke pesawat. Ya, saudaraku sekalian, saudara dengar, tapi saudara tidak pernah melangkah untuk masuk ke pesawat. Kalau itu yang terjadi, saudara tidak pernah akan sampai di Jakarta. Anda tahu, kalau ke Jakarta Anda sudah beli tiket, sudah check in, Anda sudah di ruang tunggu, tapi Anda tidak pernah masuk ke pesawat. Walaupun boarding call-nya sudah dinyalakan, dia punya pramugari sudah mulai memanggil, tapi saudara tidak pernah masuk. Saudara tidak pernah sampai ke Jakarta. Saudaraku sekalian, ini kita tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa, kita tahu. Tapi kita tidak pernah mempercayai apa yang Tuhan bisa lakukan kepada kita. Tapi saudara sekalian, kita tidak pernah akan mengalami kuasa Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan sanggup memulihkan saya punya hidup, Tuhan sanggup memulihkan saya punya pernikahan, Tuhan sanggup memulihkan saya punya usaha, saya punya keuangan. Tuhan sanggup memberikan saya anak, Tuhan sanggup memberikan saya pasangan hidup yang baik dan lain sebagainya. Kita tahu. Tapi saudara, kita tidak sungguh-sungguh mempercayai apa yang Tuhan bisa lakukan kepada kita. Kita tidak pernah akan mengalami kuasa tersebut. Amin, saudaraku. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat penting yang harus kita mengerti. Saudaraku sekalian, ketika kita berbicara mengenai mujizat, kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat amat luar biasa. Semua orang Kristen merindukan hal ini, menginginkan hal ini. Kenapa? Karena ini adalah kuasa Tuhan yang begitu besar yang diberikan kepada kita. Yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, kembali. Ketika kita berbicara tentang mujizat pasti terjadi bagi orang yang bertindak sesuai dengan imannya. Mujizat pasti terjadi bagi orang yang bertindak sesuai dengan imannya. Perhatikan, maka hal pertama yang saudara yang perlu saudara mengerti adalah saudara harus memiliki iman terlebih dahulu. Kita harus mempunyai iman terlebih dahulu. Amin, saudaraku. Kalau saudara tidak punya iman, bagaimana saudara bisa bertindak sesuai dengan iman saudara? Saudara tahu, untuk bisa punya mobil, saudara tinggal beli itu mobil. Tapi untuk bisa beli mobil, saudara mesti punya uang untuk beli mobil. Saudara tahu, untuk punya handphone, saudara mesti tinggal membeli. Tapi untuk membeli handphone, saudara perlu uang. Amin, saudaraku. Ini simple. Jadi kalau saudara mau bertindak, sesuai dengan iman saudara, saudara mesti punya iman. Kalau saudara tidak punya iman, maka saudara tidak pernah bisa bertindak sesuai dengan iman saudara. Tidak punya iman, gimana mau bertindak dengan iman? Ini sederhana sekali, saudaraku sekalian. Oleh sebab itu dikatakan bahwa ini merupakan sebuah keharusan atau hal yang sangat mutlak bagi kita yang sungguh-sungguh ingin mengalami mujizat seturut dengan iman kita. Kalau kita ingin mengalami mujizat seturut dengan iman kita, maka saudara sekalian, iman itu harus ada di dalam diri Anda. Iman itu tidak bisa berada di luar diri Anda. Ketika iman itu berada di luar diri Anda, artinya apa? Anda tidak punya iman. Kita tidak punya iman. Nah, ini menarik sekali. Saudaraku sekalian,
Kalau kita membaca di Injil, di kitab sinopsis atau yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya ini kitab-kitab atau ya sinopsis, kita menemukan seringkali terjadi sebuah komentar Yesus ketika orang-orang sakit datang, dan saya seringkali mengatakan ini kepada Anda. Orang sakit apapun datang kepada Tuhan Yesus, Yesus seringkali berkata gini, ini kesimpulannya, terjadilah sesuai dengan imanmu. Terjadilah seturut dengan iman, terjadilah sesuai dengan apa yang kamu percaya. Ya, kita melihat Yesus selalu berkata demikian. Jadi artinya apa? Artinya iman kita bisa menghadirkan mujizat, bisa mendatangkan mujizat. Iman kita bisa membuat ya kuasa Tuhan yang tak terbatas itu nyata dan bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita, bisa kita lihat, kita alami di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Ya, oleh sebab itu saya katakan bahwa kita tidak pernah bisa bertindak dengan iman kita kalau kita tidak mempunyai iman di dalam kehidupan kita. Nah, ini merupakan sebuah pembelajaran yang sangat sederhana saudaraku ya di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa di dalam Alkitab ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Ya, sebuah peristiwa yang sangat luar biasa di mana ini adalah seorang yang ya bertindak dengan apa yang dia percaya. Saya bacakan untuk Anda boleh buka di dalam Matius pasal pasal ke-8 ayat ke-8. Ya, Injil Matius pasal ke-8 ayat ke-8. Ya, kita akan baca 3 ayat aja, yaitu di ayat ke-8, ayat ke-10 dan ayat yang ke-13. Injil Matius 8, saya mulai ayat ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat ke-10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat ke-13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Oke, saya ulangi, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya tersebut. Saudaraku sekalian, ya kalau kita menilik sebentar tentang perwira ini, kita bersyukur ya bahwa dia adalah seorang tuan yang baik. Ya, dia seorang ya bos yang baik. Ya, kenapa? Dia peduli sama hambanya yang sakit ya. Dan ada satu bagian mengatakan bahwa sakit hambanya itu cukup parah sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dan saudaraku sekalian, perhatikan ya. Seperti wanita sakit pendarahan yang saya sampaikan minggu kemarin ya. Cerita hampir sama. Dia mengumpulkan ya dan membangun imannya melalui kabar yang dia dengar tentang apa yang Yesus telah lakukan. Sama saudaraku sekalian, wanita sakit pendarahan itu telah mendengar tentang apa yang Yesus lakukan, tentang kuasa-kuasa yang Yesus nyatakan. Jadi perempuan sakit pendarahan yang minggu lalu saya sampaikan, dia dengar firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran. Amin saudaraku, itu di Roma. Jadi wanita itu dengar, oh Yesus menyembuhkan sakit ini, sakit itu dan lain sebagainya. Karena begitu banyak ya berita tentang Yesus yang dia dengar, maka imannya mulai terbentuk. Dia dikumpulkan lalu terbentuk. Oleh sebab itu ketika dia tahu Yesus akan datang ke kotanya, dia berkata gini, asal ku sentuh, asal ku jamah jumbai jubahnya, ujung jubahnya, gua sembuh. Itu wanita tersebut. Sama saudaraku sekalian, perwira ini dia sudah dengar berita tentang Yesus. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit apapun disembuhkan. Jadi pada waktu itu
Ya, kalau kita pakai bahasa sekarang, ya apa yang Yesus lakukan itu viral sekali, saudaraku sekalian. Hanya sayang waktu itu tidak ada Instagram, tidak ada TikTok, tidak ada Facebook, tidak ada yang lain. Tapi berita dari mulut ke mulut itu tersebar dengan begitu cepat, karena pada waktu itu tidak ada satu orang yang bisa melakukan yang seperti Yesus lakukan. Oleh sebab itu banyak orang mendengar, termasuk mereka yang bukan Yahudi. Justru banyak mereka yang bukan orang-orang Yahudi mendengar tentang berita ini, termasuk perwira ini. Saudaraku sekalian, dia mendengar, dia kagum, wah hebat sekali orang ini, ya. Tapi dia karena dia orang kafir, dia tidak percaya, saudaraku sekalian. Tapi ketika dia mendengar hambanya itu sakit, ya, dan tidak bisa bangun sama sekali, ya sulit diobati. Tiba-tiba dia dengar, ya Yesus itu ada sekitar tempat di mana dia ada. Dia pergi dan dia cari Yesus. Saudaraku sekalian, ini luar biasa. Perwira ini, ya, perwira ini dia bertindak sesuai dengan imannya kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya bahwa dia tahu bahwa hanya Yesus yang bisa, ya, melakukan. Dia tahu hanya Yesus yang bisa memulihkan dia punya hamba. Kalau kita baca dari firman Tuhan tersebut, dia tahu bahwa satu-satunya orang yang sanggup menyembuhkan hambanya yang lumpuh pada waktu itu adalah Yesus. Itu yang dia percaya. Ya, dia dengar, dia kumpulkan imannya, ya, dan ketika dia tahu Yesus di sekitar sana, dia pergi. Saudaraku sekalian, proses dia pergi mencari Tuhan Yesus, proses dia datang kepada Tuhan, itu proses tindakan iman. Saudaraku sekalian, perhatikan. Ketika dia percaya apa yang Yesus lakukan, dia berangkat. Dan ini luar biasa. Saudaraku sekalian, perhatikan. Ini perwira punya iman yang sangat amat luar biasa. Dia punya iman yang sangat luar biasa. Kalau kita membaca Alkitab, jarang Yesus memuji iman seseorang. Tetapi khusus terhadap perwira ini, Yesus memberikan pujian yang luar biasa. Ya, di ayat 13 dia berkata gini, ya, kalau kita baca, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti apa yang engkau percayai. Ayat 10, ya, dia berkata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Bayangkan, Yesus tidak menemukan, ya, orang-orang Israel yang punya iman sebesar perwira ini. Luar biasa, saudaraku. Kenapa? Perwira itu datang pada Tuhan Yesus, ya, karena dia percaya apa yang Yesus bisa lakukan. Imannya bagaimana? Imannya hanya seperti ini. Yesus, lu gak perlu datang ke rumah gue. Lu gak perlu datang lalu lu doakan, lu sentuh gue punya hamba, gak usah. Di sekarang Yesus ada di sini. Lu hanya perlu ngomong doh satu kata. Ya, satu kata. Hambaku akan sembuh. Satu kata. Pokoknya kalimat yang keluar dari mulut Yesus apapun, maka itu akan menyembuhkan hambanya. Bayangkan. Itu imannya seperti ini. Apapun yang keluar dari mulut Yesus, itulah yang akan menyembuhkan hambanya. Perhatikan. Yesus atau kuasa Tuhan bekerja seturut iman kita. Jawaban Tuhan Yesus kita lihat. Pulanglah. Jadilah kepadamu seperti apa yang engkau percaya. Oke? Jadi dengan kata lain, ketika kalimat ini keluar dari mulut Yesus, itu bertemu dengan apa yang dipercaya oleh perwira tersebut, walaupun dia belum sampai di rumah, hambanya telah sembuh. Oke? Kenapa? Karena mukjizat itu tidak bisa dibatasi oleh ruang.
Karena mujizat itu terjadi ketika pertemuan iman kita dengan kuasa Tuhan. Oke. Jadi saudara perwira itu berkata, ngomong satu kata. Katakan saja, maka hambaku akan sembuh. Katakan saja, artinya ngomong apapun. Pokoknya istilah dia tunggu Yesus dari mulut keluar apapun, juga hambaku sembuh. Yesus berkata satu, dia sembuh. Yesus berkata dua, dia sembuh. Pokoknya apa yang Yesus katakan. Dan saudaraku sekalian, Yesus bilang, apa yang lu percaya, lu pulang. Apa yang lu percaya, sembuh. Saudaraku sekalian, bayangkan. Jadi ketika kalimat Yesus, pulanglah dan jadilah seturut atau seperti yang engkau percaya, maka saat itu juga dia punya hamba sembuh. Saudaraku sekalian, untuk memperoleh mujizat itu tidak sulit. Tapi untuk beriman itu tidak mudah. Amin saudaraku. Saya mau Anda menangkap ini. Ya. Jadi jangan pernah punya konsep atau persepsi bahwa untuk mendapatkan mujizat, untuk merasakan mujizat itu sulit. Enggak saudaraku. Saya pakai bahasa yang lebih umum. Mujizat itu kita bisa ciptakan dengan iman kita. Nangkap? Ini saya pakai bahasa yang lebih umum, sederhana. Mujizat bisa kita ciptakan dengan iman kita. Dalam hidup kita artinya ya. Mujizat bisa kita hadirkan dalam hidup kita dengan iman. Mujizat bisa kita datangkan dalam hidup kita dengan iman kita. Saudaraku sekalian, wanita sakit pendarahan, perwira, ya, yang hambanya sakit itu, mereka mengalami mujizat. Ya, kenapa? Karena mereka bertindak dengan sungguh-sungguh, ya sesuai dengan iman mereka, ya, dan mujizat hadir. Wanita percaya, wanita sakit pendarahan percaya, asal gue sentuh jubah Tuhan Yesus gue sembuh. Perwira ini hanya asal lu ngomong dah satu kata Tuhan Yesus, hambaku sembuh. Mereka datang ke Tuhan karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus lah yang bisa melakukan mujizat. Mari kita tundukkan kepala. Saya rindu saudara bisa ngalamin mujizat. Karena mujizat itu bukan sesuatu yang sulit. Mujizat itu bukan sesuatu mustahil bagi Tuhan. Saudaraku sekalian, mujizat itu tidak jauh dari hidup saudara dan saya. Mujizat itu sebenarnya dekat sekali, sangat dekat dengan hidup saudara. Mujizat itu ada di dalam imanmu. Mujizat itu ada di dalam imanmu. Saudaraku sekalian, iman apa yang ada di dalam dirimu sekarang? Iman apa yang ada di dalam dirimu sekarang? Apa yang saudara percaya hanya Yesus yang bisa lakukan bagi saudara? Apa yang saudara percaya hanya Yesus yang bisa lakukan bagi saudara, itulah imanmu. Saudaraku sekalian, mari kita mau
Anda bisa mengalami mujizat. Mungkin saat ini atau nanti 1 jam lagi. Tapi mujizat selalu terjadi secara konstan. Apa yang saudara percaya hanya Yesus yang bisa lakukan bagi saudara, maka itulah akan saudara terima. Apa yang diterima, dialami, dilihat oleh perwira tersebut, itu bisa saudara terima, saudara alami, dan saudara lihat di dalam hidup saudara. Haleluya. Mulai saat ini temukan dengan jelas. Sekali lagi temukan dengan jelas apa yang saudara percaya yang hanya Yesus bisa lakukan bagi Anda. Kalau saudara percaya Tuhan bisa memberikan kau anak, bukan punya anak. Kalau saudara percaya Tuhan bisa memberikan saudara pasangan hidup, itu yang saudara terima. Saudara percaya Tuhan akan memulihkan keuanganmu, Tuhan akan memulihkan usaha pekerjaanmu, Tuhan akan bisa menyembuhkan sakit penyakitmu. Situasi, kondisi, apapun yang saudara alami, yang sulit, yang bagi banyak orang tidak ada harapan, tapi hari ini, saat ini, saudara percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Pada saat ini juga saudara akan terima. Membangkitkanku dari lembah maut, karena mujizat-Mu aku sembuh. Temukan. Mari. Oh, haleluya. Kita melalui firman Tuhan pada pagi ini. Mereka bangun imanmu. Kumpulkan imanmu. Bangun imanmu lebih. Agar siap untuk menjangkau kuasa Tuhan. Siap untuk melihat menerima mujizat. Bangkitkanku dari lembah maut, oleh mujizat-Mu aku sembuh. Mujizat-Mu membuat jadikan pujian ini adalah imanmu. Haleluya. Saudara sekalian, saat ini saya mau mengajak saudara berdoa. Saat ini, apa yang saudara percaya yang hanya Yesus yang bisa perbuat bagi saudara. Itu iman saudara. Sekarang bertindaklah sesuai dengan iman saudara. Datang dengan sungguh-sungguh. Katakan kepada Tuhan Yesus berdasarkan apa yang saudara percaya hanya Yesus yang bisa lakukan bagi saudara. Saya berikan waktu pada saudara untuk mulai berdoa sekarang. Itu iman saudara. Bertindaklah sesuai dengan iman saudara.
Katakan apa yang saudara percaya yang Yesus bisa lakukan bagi saudara sekarang. Saudara akan terima mujizat saudara. Percaya hanya Yesus yang bisa lakukan. Percaya saudara sudah terima, itu iman saudara. Kalau saudara sudah katakan apa yang saudara percaya hanya Yesus yang bisa lakukan hal tersebut bagi saudara, maka hiduplah di dalam imanmu. Terus percaya setiap hari. Terus ingat apa yang hanya Yesus bisa lakukan bagimu. Percaya saudara sudah terima. Percaya itu yang saudara akan terima. Karena percaya adalah sebuah tindakan menerima sesuatu yang pasti. Haleluya. Tuhan Yesus pada saat ini menyerahkan Tuhan setiap umat-Mu yang ada di hadapan-Mu. Menyerahkan Tuhan iman mereka. Hamba berdoa saat ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan mujizat-Mu. Nyatakan mujizat-Mu. Sesuai dengan apa yang mereka percaya hanya Engkau yang bisa lakukan. Berdoa saat ini Tuhan. Ketika mereka mulai percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa. Oleh kuasa bilur-Mu mereka telah disembuhkan. Kalau mereka percaya kanker mereka disembuhkan, tumor mereka disembuhkan, sakit penyakit mereka apapun telah disembuhkan oleh Tuhan. Saat ini Tuhan, lepaskan mujizat-Mu, lepaskan mujizat-Mu. Apapun yang mereka percaya, keuangan mereka akan dipulihkan dengan cara yang luar biasa. Oh Tuhan, lepaskan mujizat-Mu. Keluarga mereka, pernikahan mereka akan dipulihkan dengan cara yang luar biasa. Itu yang mereka percaya. Tuhan, lepaskan mujizat-Mu sekarang. Lepaskan dalam nama Yesus. Tuhan, Hamba berdoa, oh Tuhan, menyerahkan setiap mereka. Oh biarlah Tuhan, saat ini ketika mereka bertindak sesuai dengan iman mereka, saat ini juga mujizat-Mu berikan kepada mereka, diberikan kepada mereka. Dalam nama Yesus terima. Haleluya Jesus. Glory. Tuhan, Hamba berdoa, hari Kau sendiri akan memeteraikan firman-Mu, menyempurnakan firman-Mu dalam diri dan hidup mereka yang percaya. Dan Tuhan, Hamba berdoa, urapi mereka, tolong mereka Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh bisa membentuk iman mereka sedemikian rupa yang mereka boleh bertindak sesuai dengan iman mereka, dan mereka melihat mujizat terjadi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, mulia bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya.